Halo teman-teman, selamat datang di Studio with Kansa. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk membahas mengenai analisis kasus pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998. Kira-kira apa aja ya yang terjadi di balik kasus penculikan aktivis 1998? Penasaran? Yuk disimak videonya. Buka pintu, buka pintu. Saya buka pintu, sudah mereka langsung berombongan masuk. Banyak orang, sekitar 10 orang. Kemudian saya langsung dibawa, tuntun, masuk kendaraan. Baju saya dibuka untuk menutup mata. Kemudian turun baru 3 langkah dari mobil. Itu saya mendengar cambuk, cetar itu. Berdiri, langsung ditanya, kamu tinggal sama siapa? Saya sendirian, Pak. Oh, langsung diajar. Pak. Kamu bohong, kita tahu kamu tinggal sama siapa. Coba sebutkan temanmu siapa saja di situ. Itu saya dihajar, jatuh, kemudian suruh buka celana, buka baju, cuma pakai celana dalam. Terus ditidurkan, diikat 2 tangan, 2 kaki. Dan di situ saya baru tahu suara yang kayak cambuk itu rupanya seteruman. Cedak. Itu rupanya seteruman, karena itu berbunyi setiap menempel kaki saya. Setelah berhenti menginterogasi saya, ada orang diinterogasi lagi di sebelah kiri saya. Orangnya menjerit-jerit, ternyata suaranya Aan. Mei mengikuti aksi Kamisan di depan istana sudah 12 tahun, 457 kali tidak ada penyelesaiannya. Hanya ibu minta pertanggungjawaban negara bahwa kasus tragedi Mei 98 memang ada, saya orang tuanya. Dari pihak keluarga sebenarnya cuma pengen kejelasan aja. Kalau sudah meninggal di mana kuburnya, kalau masih hidup di mana gitu. Kan udah dari Komnas kan mengeluarkan bahwa Suyat itu kan kasus pelanggaran HAM berat. Kasus penculikan aktivis 1998 di Jakarta adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi saat masa Orde Baru. Mereka yang dianggap kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan negara. Kasus ini bermula pada tahun 1996 saat mulai maraknya kampanye pemilu di mana anggota PDI Perjuangan diculik tanpa ada berita atas kejelasan nasib mereka. Kronologi terjadinya peristiwa penculikan aktivis 1998 bermula pada tanggal 28 Mei 1997, di mana berlangsungnya pemilu dan dimenangkan kembali oleh Partai Golkar dengan memenangi lebih dari 70% kursi DPR RI. Lalu pada tanggal 18 Februari 1998 terdengar ledakan di Rumah Susun Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Menurut hasil pemeriksaan kepolisian bahwa ledakan terjadi diakibatkan oleh bahan peledak yang dibuat di salah satu kamar di rusun tersebut. Agus Priyono alias Agus Jabo, salah seorang aktivis SMID, kemudian ditangkap di TKP dalam kondisi terluka. Lalu pada tanggal 1 sampai 11 Maret 1998 berlangsung sidang umum MPR RI dan hasilnya kembali mengukuhkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan didampingi oleh B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. Lalu pada Februari sampai Mei 1998 terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang penduduk sipil, di mana sebagian dari mereka adalah aktivis pro-demokrasi. Dari jumlah tersebut yang dikembalikan hanya 9 orang, yaitu terdiri dari Aan Wisdianto, Andi Arief, Desmond J. Mahesa, Faisal Reza, Haryanto Taslam, Mugianto, Nezar Patria, Pius Lustri Lanang, dan Raharja Waluyati Jati. Sedangkan 13 orang yang belum kembali hingga sekarang terdiri dari Dedi Hamdun, Hermawan Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail, M. Yusuf, Nova Al-Katiri, Petrus Bima Anugrah, Sony, Suyat Februari, Ucok Menandar Siahan, Yadin Muhyiddin, Yani Afri, dan Wiji Tukul. Lalu selanjutnya pada April 1998, salah seorang dari 23 orang yang diambil paksa yaitu Leonardus Nugroho dinyatakan hilang dan 3 hari kemudian ditemukan meninggal dunia di Magetan, Jawa Timur dengan kondisi luka tembak di tubuhnya. Lalu pada tanggal 30 Juni 1998, Kontras menggelar siaran pers untuk menanggapi pernyataan Menhankam Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 1998. Selanjutnya, pada tanggal 3 Agustus 1998, karena mendapat desakan dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, maka Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membentuk Dewan
Kehormatan Perwira, yaitu DKP. Selanjutnya, pada tanggal 24 Agustus 1998, Letjen TNI Prabowo Subianto selaku mantan Panglima Komando Cadangan Strategis diberhentikan dari Dinas Kemiliteran. Lalu, pada bulan Februari 1999, dalam rangka menindaklanjuti salah satu keputusan Menhakam, Panglima Abdul Jenderal TNI Wiranto dilakukan penyelidikan oleh Puspom ABRI. Selanjutnya, diketahui adanya tim mawar yang dibentuk oleh Kopassus sebagai kelompok yang terlibat dan diduga bertanggung jawab dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 1998. Kasus penghilangan para aktivis dilakukan oleh aparat khusus bernama Tim Mawar. Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup 4 Nasional Angkatan Darat. Kasus ini pun menyeret 11 nama anggota Tim Mawar ke Pengadilan Mahmiti pada bulan April 1999. Adapun undang-undang yang dilanggar pada kasus penculikan aktivis 1998 diantara lain adalah yang pertama yaitu hak atas hidup. Penculikan dan pembunuhan aktivis merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak atas hidup. Ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa takut akan penculikan, penyiksaan, atau pembunuhan oleh pihak-pihak yang berwenang atau kelompok-kelompok yang tidak sah. Namun, dengan adanya penculikan paksa dan pembunuhan para aktivis 1998, berarti pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28A. Yang kedua, ada kebebasan dari penyiksaan. Dalam beberapa kasus penculikan, aktivis yang diculik dapat mengalami penyiksaan fisik dan psikologis sebelum akhirnya ditemukan tewas. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan dari penyiksaan sebagaimana tertulis pada pasal 28I ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang ketiga, ada hak atas keadilan. Pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Ketika aktivis diculik dan ditemukan tewas, hak mereka untuk mendapatkan keadilan juga dilanggar. Keadilan melibatkan penyelidikan yang tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengadilan bagi para pelaku. Namun, faktanya, sampai sekarang, kasus peristiwa pelanggaran HAM penculikan aktivis 98 belum dapat diusut dengan tuntas oleh pemerintah. Yang keempat, ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan pada Orde Baru sangatlah otoriter. Siapapun yang berani mengkritik dan tidak menaati aturan dari pemerintah akan menerima sanksi besar. Salah satunya adalah seperti peristiwa penculikan aktivis 1998. Banyak aktivis yang diculik pada tahun 1998 adalah pendukung demokrasi dan advokat hak asasi manusia, di mana mereka sering sekali mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat pemerintah telah melanggar Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian kasus penculikan aktivis 1998, namun hingga saat ini, kasus ini belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya lanjutan untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarga. Nah, itulah tadi cuplikan tentang kasus pelanggaran HAM penculikan aktivis 1998. Thank you for watching.